ceramah, ya, menyampaikan seperti ini, teriak-teriak kadang-kadang, mengingatkan, mengantarkan dalil Al-Quran, hadis, kisah-kisah. Tapi semua ada di tangan Anda. Anda yang menentukan itu. Ada orang subhanallah, dengarkan pengajian begini, hanya tersentuh, bagus ya, selesai. Habis itu dia tidak berubah. Tidak bermanfaat buat dia. Harus dia berubah, dan berubah itu harus di tangan kita. Tangan Anda. Ya. Anda yang bisa menentukan untuk Anda mulai sholat, Anda mulai tutup aurat, Anda mulai meninggalkan riba, Anda mulai semuanya. Dan dengan itu, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bermujahadah, yang berjihad, yang berusaha, memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini, mengerjakan kebajikan setelah keburukan. Kata beliau, tak kala Anda saudaraku yang mulia terjerumus dalam kemaksiatan, segeralah iringi kemaksiatan itu dengan kebajikan-kebajikan. Ya, segera tinggalkan, kemudian menuju kepada kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan dapat menghapuskan keburukan tersebut. Perbuatan amal soleh sekarang, selain memang kita menunjukkan keseriusan kita kepada Sang Pencipta Allah dengan cara kita meninggalkan maksiat tersebut dan kita kerjakan kebaikan-kebaikan, juga ternyata kebaikan tersebut bisa membersihkan dosa-dosa tadi. Sehingga saudaraku seiman, setiap muslim punya kewajiban taubat dari dosa-dosanya. Dia meninggalkan pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian kepada hal yang baik. Dan tentu manusia tidak bisa luput dari kesalahan. Pasti. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Semua anak Adam pasti berbuat kesalahan. Tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berubah menjadi lebih baik, dikenal dengan istilah hijrah. Dan ini yang kita bahas dari awal kitab ini, yaitu kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan kepada istiqamah. Dan saya sudah sering bahasakan dan saya ingatkan kembali teman-teman sekalian agar selalu ya dalam istiqamah ini atau hijrah ini 100%. Jangan setengah-setengah. Ubah diri Anda menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih beriman, lebih baik. Karena memang orang yang bertakwa, orang beriman ini akan jauh lebih baik. Karena mereka pasti akan jujur, karena mereka tahu perintah jujur dalam agama. Dan mereka berusaha pasti menerapkan itu dalam kehidupan mereka. Kemudian amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, silaturahim keluarga, membantu orang susah, menjenguk orang sakit. Semuanya ya perbuatan-perbuatan baik dan memiliki keutamaan akan dikejar bagi orang-orang yang sudah tersentuh hatinya secara keimanan. Dan ini harus terus digali sampai kita meninggal. Jangan lagi berubah. Kemudian ya, juga teman-teman sekalian, kita tutup semua pintu-pintu kemaksiatan dari sisi yang lain. Karena dia hanya akan membawa orang pada keterpurukan hidup, sumpek, sedih, belum lagi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berusaha untuk menutup semua pintu itu, termasuk meninggalkan komunitas masa lalunya yang buruk, tontonan-tontonannya, ya, bacaan-bacaannya dan seterusnya yang memang sifatnya bisa menjauhkan dia dari keimanan. Allahu a'lam. Dan kita sudah membahas teman-teman sekalian pada kesempatan yang lalu, apakah Anda berjanji kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan? Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar tentunya, dan saya tidak mengulangi lagi ya, bagaimana seseorang berusaha untuk berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan dan tidak perlu mengikuti itu dengan nazar, ya. Tidak perlu dengan nazar. Misalnya saya dengan bertaubat maka saya akan berpuasa. Kalau Allah mudahkan saya bertaubat, saya akan berpuasa 3 hari. Jadi nggak perlu. Jadi, udah, Anda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Anda lakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, masalah mengerjakan kebajikan setelah keburukan. Ini kurang lebih yang saya singgung tadi di pembukaan kita. Teman-teman sekalian, sekarang harus mengubah semua pola yang dulunya kita bentuk pada saat masih lalai dan bermaksiat kepada Allah, kepada pola sistem yang memang berbau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Pola tidur, pola berbicara, pola makan, pola pergaulan, pola pendapatan, segala macam. Semua sekarang sudah harus diubah. Dan dalam berubah ini tidak perlu khawatir.
Tidak perlu terpengaruh dengan perkataan orang. Kamu berubah ya, kamu alim ya, iya, jawab, gak masalah. Tidak ada sesuatu yang harus menjadi beban buat kita karena kita melakukan perbuatan tersebut. Berubah menjadi lebih baik adalah target utama hijrah. Ya, sebagaimana buku yang sedang kita bahas ini. Dan salah satu yang harus ditekankan oleh penulis, ya, atau ditekankan oleh penulis dalam masalah ini, salah satu yang harus diperhatikan adalah mengerjakan kebajikan. Sibuk dengan kebaikan-kebaikan setelah keburukan, ya. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, Abu Jahal ayahnya Fir'aunnya umat ini. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Orang yang paling benci dengan Nabi SAW, benci dengan Islam sampai meninggal dalam keadaan kafir, ya. Dipenggal lahirnya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di perang Uhud, di perang Badar, ya, di perang Badar tahun 2 Hijriah. Namun subhanallah, Allah berikan hidayah anaknya, Ikrimah. Lalu Ikrimah pun pada saat masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah oleh Nabi SAW, beliau mengatakan setelah syahadat sambil memegang Al-Quran, beliau neteskan air mata mengatakan, inilah perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berinfak sejumlah dulu yang saya keluarkan pada saat saya memerangi Anda dan Islam sebagai bentuk tebusannya. Maka dia pun melakukan itu sampai dia terbunuh mati syahid di perang Yarmuk. Ini luar biasa gitu. Bagaimana mereka tidak malu untuk berubah menjadi lebih baik, dan bagaimana teman-teman sekalian dia pun, ya, berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan kelalaian dia yang lalu dan mengubah pola hidup dia secara totalitas. Karena memang orang hijrah akan berubah pasti. Pasti berubah, performanya berubah, tata cara bicaranya berubah, dia juga lebih hati-hati dalam, ya, pergaulan, dalam pendapatan. Ya, sampai kita temukan banyak orang hijrah meninggalkan tempat kerjanya karena banyak kemaksiatan di situ. Dia meninggalkan komunitas yang mungkin dari kecil dia bersama-sama dengan mereka, meninggalkan grup-grup WA, meninggalkan medsos yang mengajak kepada kemaksiatan, dan dia pindah kepada semua yang baik-baik. Karena kebenaran dan kebatilan akan terus saling bersaing sampai menjelang hari kiamat nanti. Saudaraku, ingat pesan ini. Selamatkan dirimu sebelum terlambat. Penyesalan selalu terakhir. Dan untuk menyelamatkan dirimu menjadi lebih baik dan selamat di dunia dan juga di akhirat ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Saya hanya bisa ceramah, ya, menyampaikan seperti ini, teriak-teriak kadang-kadang, mengingatkan, menantangkan dalil Al-Quran, hadis, kisah-kisah. Tapi semua ada di tangan Anda. Anda yang menentukan itu. Ada orang subhanallah dengarkan pengajian begini hanya tersentuh, bagus ya, selesai. Habis itu dia tidak berubah, tidak bermanfaat buat dia. Harus dia berubah, dan berubah itu harus di tangan kita, tangan Anda. Ya. Anda yang bisa menentukan untuk Anda mulai sholat, Anda mulai tutup aurat, Anda mulai meninggalkan riba, Anda mulai semuanya. Dan dengan itu Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang berjihad, yang berusaha memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini, mengerjakan kebajikan setelah keburukan. Kata beliau, tak kala Anda saudaraku yang mulia terjerumus dalam kemaksiatan, segeralah iringi kemaksiatan itu dengan kebajikan-kebajikan. Ya, segera tinggalkan, kemudian menuju kepada kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan dapat menghapuskan keburukan tersebut. Perbuatan amal soleh sekarang, selain memang kita menunjukkan keseriusan kita kepada Sang Pencipta Allah dengan cara kita meninggalkan maksiat tersebut dan kita kerjakan kebaikan-kebaikan, juga ternyata kebaikan tersebut bisa membersihkan dosa-dosa tadi, sehingga tidak ada lagi hisabnya hari kiamat. Juga bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari hukuman-hukuman yang harus kena karena dosa tersebut, karena dia mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, "Anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbara, fa anzala Allah wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Faqala ar-rajul, "Ya Rasulullah, ali hadha?" Qala li jami'i ummati kullihim. Bahwa seseorang laki-laki mencium seorang wanita, bukan istrinya. Terjadi ciuman yang haram. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Ya, habis sholat dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya binasa nih. Karena saya sudah mencium seorang wanita yang bukan halal untukku." Maka Allah menurunkan ayat ini yang artinya,
dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Ya, subuh, ya, kemudian duhur adalah awal pagi, kemudian asar, maghrib dan isya itu di petang. Dan pada bagian permulaan malam, ya, bisa masuk sholat maghrib dan isya ataupun masuk dalamnya sholat malam, ya, tahajud. Ya, sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Dari surah Hud ayat 114. Maka laki-laki tersebut bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini untukku saja? Ayat ini hanya turun untukku saja. Kata Nabi SAW, untuk umatku seluruhnya. Untuk umatku seluruhnya, diriwayatkan Bukhari nomor 526 dan Muslim 2763. Hadis ini teman-teman menjelaskan sebab turunnya ayat surah Hud ayat 114 ini, dan ayat ini sangat mulia. Sekali lagi Allah berikan karunia yang luar biasa. Siapapun yang berbuat dosa, selama dia taubat nasuha kepada Allah, kembali kepada Allah dengan tulus, ya, jelas, maka dia pun kemudian sibukkan diri dengan amal saleh, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ini karunia yang luar biasa gitu. Ya. Bahkan dalam salah satu ayat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya, diganti menjadi pahala. Jadi ini karunia yang luar biasa gitu. Dalam riwayat lain milik Imam Muslim, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inni a'alajtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha fa ana hadha faqdi fi ma syi'ta. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, laqad sataraka Allah law satarta nafsak. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, jadi ini mirip dengan kisah yang tadi ya, tapi riwayatnya berbeda. Retorika penyampaian pun agak berbeda. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, maksudnya retorika ceritanya ya, alur ceritanya, tapi isinya sama. Ya, penyampaian Nabi SAW tentang surah Hud ayat 114. Saya ulangi kembali, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah bercumbu dengan seorang wanita di pinggir kota Madinah, dan aku telah melakukan sesuatu padanya tetapi tidak sampai menyetubuhinya. Ciuman, pegangan, pelukan, tapi tidak meletakkan kemaluan di kemaluan. Inilah aku, putuskanlah masalahku sesukamu. Maksudnya hukumlah aku sesuai dengan hukum Allah. Ya, orang ini merasa berdosa sekali, dia telah melanggar hukum Allah SWT karena dia bukan lampiaskan pada pasangan halalnya, maka dia pun mengatakan hukumi aku. Maka Umar bin Khattab berkata pada orang tersebut, sesungguhnya Allah telah menutupi dosamu. Ada tidak ada yang tahu ini kau lakukan. Maka seandainya kau menutupi dosamu tersebut, tentu lebih baik. Maksudnya tidak usah kamu ceritakan. Kenapa harus kamu sampaikan? Nabi SAW tidak menjawab sedikit pun pada saat itu. Dan ini biasanya karena Nabi SAW menunggu informasi dari langit, wahyu. Maka laki-laki itu berdiri dan pergi. Lalu Nabi SAW menyuruh seseorang mengikutinya dan memanggilnya kembali. Lalu beliau membacakan kepadanya ayat ini, surah Hud ayat 114 tadi ya, yang artinya dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa-dosa atau perbuatan yang buruk. Lalu seorang pria di antara yang hadir berkata, atau bertanya, wahai Nabi Allah, apakah ini khusus untuknya, baginya saja? Karena dia sudah buat dosa lalu dia bertaubat di sini. Beliau menjawab, tidak, tetapi untuk manusia seluruhnya. Untuk manusia seluruhnya. Ya. Dari dalil ini teman-teman menjelaskan, yang pertama pelajarannya, bagaimana seseorang bisa terjerumus dalam kesalahan, tapi dia jangan berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Artinya kalau dia sudah tahu dia terjerumus dalam kesalahan, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dia biarkan terus-menerus dia lalai. Ya. Udah terlanjur dia saya ciuman, terlanjur saya pelukan, udah saya lanjutin aja, buat lagi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tidak. Pada saat dia, yang langkah awal yang harus dilakukan adalah pada saat dia terbuka peluang itu dia tutup. Memang butuh mujahadah, butuh upaya.
butuh perjuangan. Beda orang yang meninggalkan zina dalam kondisi memang dia benar-benar ya tidak punya peluang. Artinya tidak ada lawan jenis yang sedang menggoda dia, tidak ada peluangnya. Mungkin juga dia tidak ada duit, miskin untuk membayar naudzubillah para pelacur-pelacur. Tidak ada. Dia tinggalkan karena memang tidak ada peluang dan dia tahu itu memang dilarang dalam agama. Beda ini kondisinya dengan orang yang sedang tergoda. Ada lawan jenis yang menggoda dia, ada peluang, dia punya harta banyak, dia bisa memanggil perempuan yang tidak benar. Tapi dia mujahadah, dia paksakan, ini pahalanya lebih besar. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhabal bala, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Walaupun hadits ini gambarannya lebih kepada cobaan sakit, gangguan orang dan segala macam, juga bisa masuk dalam masalah ini. Yaitu orang yang sedang bergelora syahwatnya, sedang ada peluang melakukan dosa, lalu kemudian dia kontrol dirinya, dia tahan, maka pahalanya lebih besar. Makanya dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, siapa yang menurunkan pandangannya dari haram, ada kesempatan dia tonton, ada kesempatan dia melihat, melirik dan segala macam. Lalu tinggalkan, maka Allah akan tanamkan kenikmatan iman pada hatinya sampai menjelang hari kiamat. Ya, artinya kenikmatan itu akan dirasakan walaupun sudah hari kiamat. Subhanallah, ya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang seperti ini, teman-teman sekalian. Kita menjaga diri dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah SWT dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan kita lampiaskan pada yang halal. Ya, pada yang halal. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana ya, ikhlasnya dan niat baiknya sahabat ini. Walaupun di sini tidak disebutkan namanya. Karena dia sudah melakukan perbuatan dosa dan umumnya orang mukmin kalau melakukan perbuatan dosa akan muncul perasaan ini. Akan muncul perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah jembatan penyelamatan seseorang dari azab Allah. Awalnya itu adalah rasa takut, tapi kalau dia terjerumus, dia tinggalkan maka dapat pahala. Kemudian kalau dia terjerumus, lalu kemudian ada penyesalan, itu juga jembatan ya, untuk menyelamatkan diri. Kalau dia segera naik ke jembatan tersebut, dia kembali ke jalan Allah SWT dengan bertaubat, maka itulah yang terbaik yang dilakukan oleh para pelanggar-pelanggar ini. Nah ini sering kali terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sering kali terjadi masalah ini. Di antaranya sahabat ini. Riwayat yang pertama tadi mencium seorang wanita yang bukan mahramnya di pinggir Madinah. Riwayat yang kedua melakukan lebih daripada itu. Tapi tidak sampai berzina. Nah ini kan semua masih masuk dalam dosa-dosa kecil ya. Kalau sudah sampai meletakkan kemaluan di kemaluan berarti sudah dosa besar. Lalu ya. Yang ketiga kita bisa melihat dari hadis bagaimana firman Allah SWT turun karena kasus sahabat ini. Nah. Dan ini firman Allah SWT ditekankan dan dirikanlah solat ya, di pertengahan pagi dan petang dan juga permulaan malam. Karena sesungguhnya semua perbuatan baik, baik solat ataupun yang lainnya pasti akan menghilangkan dosa-dosa. Ya. Juga sabda Nabi SAW penulis mengangkat dalil yang ketiga. Inna Allah la yamhus sayyi'a bis sayyi' walakin yamhus sayyi'a bil hasan. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan. Tetapi Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 1 halaman 387. Jadi bukan dengan dari karaoke ke karaoke lagi, bukan dari mabuk ke mabuk, bukan dari zina ke zina. Kemudian dia berharap mengatakan Allah Maha Pengampun, nggak bisa begitu. Harus dari dosa pelanggaran kepada kebaikan, itu baru benar. Dari perbuatan salah dia langsung alihkan dirinya, menutup diri. Ya. Ada pernah informasi yang sampai kepada kami juga seperti itu. Ada orang-orang masya Allah terus dalam dosa, lalu kemudian dia segera taubat, takut kepada Allah SWT. Dia tinggalkan, dia blokir, dia tutup semua peluang-peluang untuk mengulangi. Lalu kemudian dia menuju kepada yang halal, maka Allah pun memberikan dia kebaikan. Pasti Allah berikan kebaikan. Orang tinggalkan zina, maka Allah berikan pasangan yang halal. Ya, orang tinggalkan pekerjaan atau pendapatan haram, pekerjaan yang haram, Allah gantikan pendapatan yang halal dan seterusnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Artinya patuh kepada Allah dimanapun kau berada. Lagi sendirian, lagi rame-rame, lagi di rumah, lagi di luar rumah, lagi di tempat kerja, lagi di luar tempat kerja, lagi di kota kita atau negara kita, lagi di luar negeri atau di luar kota, sama.
bertakwa kepada Allah. Selalu sama. Kita selalu patuh. Dengan cara menutup pintu-pintu maksiat tentunya. Karena kapan kita buka maka akan mengalir ya bisikan-bisikan syaitan untuk terus kita menambah dari dosa ke dosa. Sekali kita tonton film porno, kita akan terus terkorek untuk itu. Sekali kita lihat foto, terus sudah begitu. Oleh karena itu, semoga Allah maafkan masa-masa lalu. Kita berhenti. Kita berhenti. Sekali kita buka pintu mencoba rokok, khamr, narkotika, akan terus. Syaitan tidak akan tinggal diam. Terbuka peluang dia, kesempatan dia untuk menyerang kita. Ibarat orang yang berperang, duel satu sama yang lain, syaitan sama kita sedang duel. Maka beda sekali kalau kita punya tameng yang kuat. Kita letakkan pedang dan perisai kita di hadapan kita sehingga setiap serangan kita bisa tangkis, kita juga bisa menyerang dia. Karena kita selalu beribadah. Nah, orang yang beribadah seperti itu, orang yang terus menyerang syaitan. Syaitan kewalahan, gitu kan. Makin khusyuk, makin ikhlas, makin kalah syaitannya, gitu kan. Tapi kapan seseorang itu melakukan kemaksiatan, ibaratnya seperti dia meletakkan pedangnya, meletakkan perisai, lalu membuka baju, ya besinya, dan dia membiarkan syaitan leluasa untuk menusuk dimanapun tubuh dia yang dia inginkan. Mungkin pada saat mau ditusuk bagian dada, cuma kena coretan atau kena tusukan sedikit. Syaitan tidak akan diam, dia akan tusuk perut, dia akan tusuk paha, dia akan tusuk leher, kalau perlu dia mematikan. Ya, begitulah dia terus meracuni anak Adam yang membuka pintu-pintu dosa dan tidak mau berhenti. Berhenti, saudaraku. Dan sering saya bahasakan, kita punya sumber yang halal. Kita punya sumber yang halal. Makanan yang haram kita ganti dengan makanan yang halal. Minuman yang haram kita ganti dengan minuman yang halal. Biologis yang haram kita ganti dengan biologis yang halal. Ya. Pekerjaan pendapatan yang haram kita ganti dengan pendapatan yang halal. Semuanya ada penggantinya kok, bukan tidak ada. Tinggal Anda mau atau tidak. Dan ingat, sekali lagi saya ulangi, yang akan dihisab oleh Allah Anda sendiri. Dan yang bisa berubah hanya di tangan Anda sendiri. Anda yang tentukan. Bukan kami, bukan siapa-siapa. Dan jangan pernah berharap teman-teman sekalian tangan turun dari langit memberhentikan kita dari kemaksiatan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Allah sudah turunkan kitabnya, Al-Quran yang sempurna, yang mulia. Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW dari manusia yang terbaik. Jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, ketakwaannya kepada Allah. Maka kita tinggal ikuti saja. Yang mengikuti jalur dan alur orang-orang beriman, maka dia akan bersama mereka. Yang mengikuti alur orang-orang fasik, orang kafir, maka akan sama dengan mereka. Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat itu. Mengikuti orang-orang baik kita akan sama. Mirip rasionalnya Anda kalau sedang kuliah atau sedang sekolah, Anda ikut bergabung dengan orang-orang yang berprestasi, Anda akan sama dengan mereka. Anda berbaur dengan orang-orang yang buruk, maka Anda akan sama dengan mereka. Yang malas, yang tidak lurus akan sama dengan mereka. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan ikutilah dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan. Artinya bukan buat dosa lalu buat pahala lagi, buat dosa, bukan begitu maksudnya. Yang maksudnya lebih tepat adalah kalau kau pernah buat dosa, sekarang tutupin, ganti dengan amal-amal saleh. Ya, ganti dengan amal-amal saleh. Maka akan membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Ya, ini yang diperintahkan Nabi SAW, dan kita tahu dalam hadis yang lain tidak ada sesuatu kata Nabi SAW yang lebih berat di timbangan amal seseorang hamba dibandingkan akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 5 halaman 153, Tirmidzi nomor 1987, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Juga Nabi SAW membuat perumpamaan untuk hal itu. Beliau bersabda, ini dalil yang selanjutnya, Inna mathala alladhi ya'malu as-sayyi'ati thumma ya'malu al-hasanat kamathali rajulin kanat alayhi dir'un dayyiqatun qad khanaqathu thumma 'amila hasanatan fanfakkat halqah thumma 'amila ukhra fanfakkatil ukhra hatta yakhruja ila al-ard. Ini perumpamaan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan perumpamaan orang yang melakukan amal keburukan, kemudian melakukan amal kebajikan adalah seperti seseorang yang memakai baju besi yang sempit dan mencekiknya. Kemudian dia melakukan amal kebajikan. Lalu terlepaslah satu lingkaran besi. Kemudian dia melakukan kebajikan lainnya. Lalu terlepaslah satu lingkaran besi lainnya. Sehingga dia dapat keluar ke bumi atau leluasa. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu.
Hadis ini pekah sekali ya. Perhatikan Nabi SAW menggambarkan perumpamaan orang yang melakukan amal buruk, ya, kemudian melakukan amal kebaikan seperti orang yang memakai baju besi yang sempit dan mencekik. Maksudnya apa? Orang yang buat dosa itu pasti begitu keadaannya. Sumpek, suntuk, sering sedih, banyak masalah yang dihadapi. Itu karena dosa. Orang beriman subhanallah walaupun miskin, walaupun sakitnya parah, tenang aja selalu. Karena tidak melakukan kesalahan. Kesalahan itu teman-teman membuat orang ketakutan sendiri. Nggak ada ketenangan jiwa. Kita akan temukan di raut wajah mereka sumpek, sedih, gangguan, dan segala macam hal. Ya. Yang membuat dia tidak tenang sebenarnya. Yang membuat dia tidak tenang. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus ya segera meninggalkan dosa-dosa ini karena memang dia gangguan dalam hidup kita. Gangguan. Siapapun di antara Anda yang mengikuti acara ini yang sedang merasa sumpek, sedih, muhasabah saja. Introspeksi diri. Dosa apa yang Anda lakukan? Ya. Dari dosa-dosa itulah ya, yang menjadi penyebab sumpek sekarang. Coba tinggalkan dosa itu dan taubat nasuha. Anda akan rasakan ketenangan jiwa. Kita temukan subhanallah, saya berapa kali pergi sholat subuh berjamaah di masjid, dekat rumah. Banyak, Masya Allah orang-orang di situ. Dengan kehidupannya miskin, susah, tapi mereka tenang aja. Mungkin sehari minum kopi cuma bisa segelas. Mungkin cuma makan beberapa kue yang diberikan oleh tetangga. Miskin, tapi tenang hidupnya. Karena dia tidak lakukan dosa. Ada orang yang kaya raya, mungkin tinggal di wilayah yang paling mewah di Indonesia. Tapi sumpah, rumah tangganya selalu ribut. Anak-anaknya nakal, mengganggu hidupnya. Bahkan banyak orang tidak sadar dengan pendapatan haram yang dia dapatkan. Allah lahirkan pembunuh dia dari keturunannya. Pernahkah Anda dengar ada orang ya, yang kaya raya dibunuh oleh anaknya sendiri karena ingin merebut jabatannya atau merebut hartanya? Banyak terjadi. Banyak terjadi. Atau mengganggu hidupnya. Selama anak itu hidup selalu buat masalah sama dia. Coba dia muhasabah. Mungkin anak itu tadinya lahir karena dia melakukan perbuatan zina. Dia belum taubat. Mungkin dia masukkan dalam tubuhnya harta-harta haram. Dari uang korupsi, pencurian. Muhasabah coba. Coba berhentikan dan taubat dari itu. Akan baik anak itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan baik hubungan suami istri. Kalau Anda betul-betul menjaga hubungan dengan Allah. Betul-betul langgeng teman-teman sekalian. Betul-betul nyaman. Kehidupan rumah tangga kalau kita jauhi kemaksiatan itu. Akan nyaman. Pekerjaan kita akan nyaman, diberkahi. Allah datangkan rezeki dari tempat kita tidak sangka-sangka. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kata Nabi SAW, ya, setelah memberikan perumpamaan dosa itu seperti baju besi yang mencekik dan sempit. Ya. Perumpamaannya adalah kata Nabi SAW, kalau dia berbuat amal saleh, ini pelajaran kedua dari hadis, maka akan terlepas satu ikatan besi. Jadi yang membuat dia sempit, maka terlepas, maka lebih longgar. Nah, kemudian Nabi ulangi, perhatikan, peka sekali di sini. Kalau dia buat amal soleh yang lain, ya, maka terbuka besi yang satu lagi. Terus begitu sampai dia merasa terlepas seperti orang yang lega. Nah ini yang saya bahasakan tadi. Jadi orang kalau sudah bersih dari dosa-dosa teman-teman, lega hidupnya. Biar ekonominya miskin, dia orang yang susah, gak punya makanan tapi tentram hatinya, bahagia. Gitu kan? Ada orang yang cuma numpang di masjid, bahagia. Tidur melantai, dengan nyenyak dia tidur. Ada orang tidur di pinggir jalan, di atas trotoar tidur. Ya, tenang. Ada orang yang tidur di ranjang yang mewah, tidak tenang. Sumpek. Segala macam jenis penyakit yang berat datang pada dia. Subhanallah kalau kita lihat ya, orang-orang yang banyak maksiat, yang kaya raya. Dengan orang yang miskin sama-sama makan kan. Bahkan kita temukan yang lebih steril orang kaya mungkin. Tapi kenapa penyakit yang parah ini itu datangnya kepada orang-orang kaya? Kenapa orang miskin ini tidak kena? Bukan karena kaya miskinnya, tapi kita lihat karena kita temukan orang yang miskin ini pun saleh, orang yang baik. Orang kaya ini ahli maksiat. Kalau ada orang kaya yang Masya Allah menjaga hubungan baiknya sama Allah SWT, pasti juga dia akan bahagia. Pasti kita akan temukan keberkahan di istrinya, keberkahan di suaminya, keberkahan di anak-anaknya, semua patuh berbakti. Namanya jadi harum. Berkah. Ya. Bahkan subhanallah rumahnya kita masuk, kita pun sebagai tamu merasa nyaman. Seperti itu. Nah, titip pesan di sini, atau pesan dititipkan adalah perhatikan. Di sini kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang melakukan amal keburukan. Dia buat satu keburukan misalnya. Ya. Lalu Nabi berikan gambaran, kemudian dia melakukan amal kebaikan, lalu terlepas satu lingkaran besi. Kemudian melakukan kebaikan lagi, lalu terlepas satu lingkaran lagi. Perhatikan, satu dosa
Nabi SAW tidak mengatakan dibalas dengan satu amal saleh. Ya, nah ini penting ini. Jadi ternyata satu dosa yang kita lakukan teman-teman, misalnya orang berbuat dosa, tidak cukup dengan sekali dia amal saleh lalu dibersihkan. Bisa saja mungkin dengan 5 kali dia berbuat amal saleh itu. Atau jenis amal saleh yang beberapa kali. Di sini Nabi SAW berikan gambaran. Dia buat satu kebaikan, maka terlepas. Nabi tidak bilang, terlepas satu besi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau dia buat kebaikan lagi maka terlepas lagi satu besi. Baru kemudian dia merasa plong, gitu kan? Nabi SAW tidak mengatakan yang berbuat satu keburukan lalu diikuti dengan satu kebaikan maka akan plong langsung. Tidak seperti itu. Perhatikan, berarti memang dosa ini luar biasa gitu. Ya. Walaupun dia kecil di mata kita, ternyata untuk membersihkannya butuh amal soleh ekstra. Dan yang dalam surah Hud ayat 114 tadi Allah suruh sholat amal soleh yang paling besar pahalanya. Bayangkan. Ternyata ya, tidak bisa dengan satu sholat, tapi dengan beberapa sholat baru dia bisa bersih. Nah ini penting teman-teman untuk digarisbawahi. Ya. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan ketika Mu'adz radhiyallahu anhu hendak bepergian, maka dia berkata, ya Rasulullah, awsini, wahai utusan Allah, wasiatkan untukku. Kira-kira apa nasihat anda, apa wasiat anda? Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jaga, apa yang harus saya tinggalkan? Qala lahu u'budillaha wa la tusyrik bihi syai'a. Sembah Allah, patuh padanya, ikuti perintah, tinggalkan larangannya, dan jangan menyekutukannya. Jangan bergantung pada makhluk yang merupakan hak kausalitasnya Allah. Batu dianggap keramat, kuburan dan segala macam, pohon, matahari, bintang-bintang. Qala ya Rasulullah, zidni. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, tambahkan untukku. Baik, aku sudah terima wasiat yang pertama. Selanjutnya ya Rasulullah, ada enggak yang lain? Qala, idza asa'ta fa ahsin. Kau telah melakukan perbuatan dosa, berbuat baiklah. Ganti keadaanmu itu. Ganti performanmu, ganti pola makan, pola fikir, semuanya. Qala ya Rasulullah, zidni. Maka kata Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal mengatakan, tambahkan untukku ya Rasulullah. Tambahkan untukku. Qala istaqim wal tuhassin khuluqaka. Istiqamalah, konsistenlah dan perbaiki akhlakmu. Ya. Artinya, setelah kamu tahu ini adalah perbuatan dosa, tinggalkan. Kamu tahu perbuatan amal soleh, lakukanlah terus. Sibuk terus dengan itu. Dari sholat ke sholat, dari puasa ke puasa, dari sedekah, zakat ke sedekah dan zakat selanjutnya. Terus begitu, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, terus sibuk. Dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Ya. Terus. Sampai meninggal dunia. Dan ajal akan datang. Kita sehat atau kita sakit. Hati-hati. Ya. Ruangan ICU di rumah sakit itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah, atau orang yang sakit pun di rumah sakit jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan orang yang sehat di pinggir jalan sana. Anda bisa lihat fakta lapangannya. Artinya tidak harus kita masuk ICU dulu baru kemudian kita meninggal. Anda sekarang ikuti acara ini bisa tiba-tiba Anda meninggal dulu di tempat Anda. Saya pun begitu dan semua orang pasti akan meninggal. Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ajalnya tidak akan diterlambatkan dan tidak akan dimajukan sesaat pun. Pasti mati pada saat itu di tempat itu. Dan kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan semuanya. Semoga Allah terima seluruh amal soleh yang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna, dan semoga Allah maafkan dan ganti semua dosa-dosa kita menjadi pahala. Allahumma amin. Kemudian kata beliau, amal-amal kebaikan itu amal-amal kebajikan itu secara keseluruhan dapat menghapuskan keburukan. Terdapat anjuran untuk berwudu dan sholat setelah melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi yang paling awal dianjurkan sekali setelah berbuat dosa adalah wudu lalu sholat. Sesuai dengan tadi surah Hud ayat 114 ya. Wa aqimis sholat tarafa'in nahari wa zulafa minal lail, dan dirikanlah sholat pada awal pagi dan petang serta permulaan malam ya. Lalu kemudian Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya amal-amal soleh menghilangkan dosa-dosa. Jadi sholat yang ditekankan memang. Itu juga sejalan dengan hadis Nabi SAW yang akan kita bacakan sebentar lagi. Ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali
Perhatikan di sini wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz 3 hal. Ini kunci kebahagiaan teman-teman. Menyembah Allah selalu dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, kalau sudah pernah berbuat dosa, sekarang berubah, hijrah menjadi orang yang patuh dan beramal saleh. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ya, yaitu istiqamah dalam kebaikan, dan memperbaiki akhlak. Terus memperbaiki. Kalau kita dulu suka bohong, sekarang kita berhenti. Kalau kita dulu suka menipu, sekarang kita berhenti. Memperbaiki akhlak kita. Sabda Nabi SAW tentang perintah agar yang pertama dikerjakan kalau seseorang itu sudah buat dosa dan dia ingin segera meninggalkan dengan cara wudu lalu sholat. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan nafa'ani Allahu bima syaa min. Wa idza haddatsani anhu ghairi istahlaftuhu. Fa idza halafa li saddaqtu. Wa inna Abu Bakr radhiyallahu anhu haddatsani wa sadaqa Abu Bakr annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yudhnibu dhanban fayatawadda'u fayuhsinu al-wudu'a thumma yusalli rak'atayn fayastaghfirullaha azza wa jalla illa ghafara lahu. Artinya, kata Ali radhiyallahu anhu, apabila aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semoga Allah memberi manfaat kepadaku darinya dengan apa yang dia atau Allah kehendaki. Artinya selama ini kalau aku dengarkan hadis, aku merasakan luar biasa manfaatnya. Karena aku dapat ilmu juga aku mendapatkan manfaat dari anjuran ilmu itu sendiri. Misalnya mengerjakan sebuah amal soleh atau meninggalkan sebuah perbuatan dosa atau tata cara bertaubat. Jika orang lain ceritakan kepadaku dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan, "Hai Ali, aku dengarkan Rasulullah SAW begini." Maka aku memintanya untuk bersumpah. Bilang, demi Allah, apa memang benar kau dengar itu? Karena dia ingin mengamalkan dalam hidupnya, Ali radhiyallahu anhu. Jika dia bersumpah kepadaku, aku membenarkannya. Sesungguhnya, lalu kemudian dia masuk penyampaiannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bercerita kepadaku dan Abu Bakar berkata benar. Nah, ini riwayat ini luar biasa teman-teman. Riwayat Ahmad jilid 1 halaman 2. Ini menandakan Ali bin Abi Thalib tidak punya masalah dengan Abu Bakar sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Bahkan Ali mengatakan, sebenarnya Ali bin Abi Thalib langsung bisa sampai kepada atau menyampaikan hadis Nabi SAW, tapi beliau ingin menyampaikan sebuah pesan di sini. Kalau Abu Bakar adalah orang yang jujur, perlu didengar oleh umat ini. Maka dia mengatakan, dan Abu Bakar benar bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang melakukan satu dosa lalu dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat lantas memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi dengan wudu yang sempurna lalu kemudian sholat 2 rakaat, sholat biasa. Niatnya sholat sunnah taubat juga boleh. Setelah salam Anda memohon ampun dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimaafkan kesalahan tersebut. Lalu penulis mengatakan sunnah Nabi SAW telah menjelaskan sejumlah amalan yang dapat menghapuskan keburukan dan dosa. Dan itu cukup banyak. Banyak pilihan amal-amal gitu kan. Dan tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Di antara amal-amal tersebut yang pertama wudu. Memperbanyak wudu. Batal wudu lagi walaupun bukan mau sholat. Kan kita ada wudu mau tidur. Ada juga wudu yang dijaga setiap kali batal kita berwudu ya. Ada juga wudu yang dilakukan pada saat orang sedang emosi, ya, sedang mengantuk dan segala macam. Dia lakukan wudu ini, rutin dia wudu. Allah menutup ayat tentang wudu dalam firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, maksudnya dengan wudu. Surah Al-Maidah ini ya, di ayat 6 itu menjelaskan memang tentang masalah wudu panjang lebar ayatnya, termasuk salah satu ayat yang panjang ini. Di penutupan ayat Allah mengatakan setelah jelaskan masalah tata cara wudu dan tayamum, Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tapi Dia-nya besar kata ganti Allah, hendak mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Mensucikan kalian maksudnya mensucikan dari dosa-dosa. Ya. Dan jelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'
فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. Bila seorang muslim atau mukmin berwudu, saat dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala kesalahan yang dipandang oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Jadi membasuh wajah akan menjatuhkan dosa-dosa yang ada di mata. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya segala kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau tetesan air yang terakhir. Baik dia basuh telapak tangan ataupun sampai ke sikunya. Apa yang dijama oleh tangannya yang haram. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah segala kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama air atau tetesan air yang terakhir. Sehingga dia keluar atau selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 244. Ya, jadi rutin berwudu. Kata penulis, wudu adalah perbuatan yang dilakukan manusia berulang-ulang dalam sehari. Jika seseorang merenungi makna tersebut saat bersuci, niscaya dia melihat dirinya sedang membuka kembali tanda kutip kaset ingatannya. Jauh dari syahwat yang mengalahkan dirinya dan kelezatan yang membutakan mata hatinya sehingga dia terjerumus dalam dosa. Dia akan mengingatnya sebagai orang yang menyesal dan bertobat. Mengingat tanda kutip adegan tersebut akan membuatnya lari dan menjauh dari kemaksiatan, tapi sangat disayangkan kita tidak pernah merenungi hal ini. Maksudnya setiap kali mau buat dosa dia wudu. Nah, kenapa? Karena dia dulu waktu dia taubat, dia dianjurkan sholat tadi kan. Maka dengan wudu ini, teman-teman sekalian, dia teringat lagi. Dan air yang dibasuh ini dengan menjatuhkan dosa-dosa, maka akan mengurangi dorongan-dorongan syahwat yang ada. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Yang kedua, sholat 5 waktu. Selalu dijaga, tepat waktu. Awal azan sudah tutup semua aktivitas yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum fayaktasilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dhalika yubki min daranihi?" Qalu la yabqa min daranihi shay'. Qala fadhalika mithlu as-salawatil khams yamhu Allahu bihi al-khataaya. Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan rumah salah seorang dari kalian, di mana dia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari? Apakah menurut kalian hal itu menyisakan kotoran yang melekat padanya? Para sahabat menjawab, tidak ada yang tersisa dari kotorannya sedikit pun. Beliau menjawab, itulah perumpamaan solat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Ini contoh amal yang lain. Contoh amal yang lain. Bagaimana solat itu digambarkan oleh baginda Nabi SAW ibaratnya seperti sungai yang mengalir dengan deras. Lalu kata Nabi SAW, kalian mandi. Ini beliau berkata kepada para sahabatnya, kalian mandi sehari 5 kali. Ada nggak tersisa kotoran di tubuhnya? Kita kalau mandi sehari 2 kali itu sudah bersih. 3 kali sudah bersih. Bagaimana kalau 5 kali? Setelah itu mandi di sungai yang mengalir dengan deras. Sehingga seluruh tubuh kena air itu. Kita pakai shower aja dengan deras. Kita sudah rasakan bagaimana bersihnya tubuh itu. Maka kata para sahabat, tentu tidak ada kotoran di badannya ya Rasulullah. Sehari 5 kali mandi. Maka ini retorik yang Nabi SAW lakukan untuk menarik perhatian. Jadwur intibah, menarik perhatian para audiens agar menyadari ada sesuatu yang penting ini yang disampaikan. Maka Nabi SAW setelah mereka akui memang mandi sehari 5 kali itu akan membersihkan tubuh dan tidak akan ada kotoran lagi, maka Nabi SAW mengatakan itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Jadi Nabi SAW tidak langsung sampaikan sholat 5 waktu akan membersihkan dosa. Retorikanya Nabi gunakan yang lain, memberikan dulu secara akal ditangkap. Oh iya, ternyata kalau mandi sehari 5 kali nggak mungkin ada kotoran, dan mereka itu rasional. Maka Nabi mengatakan itu perumpamaan 5 waktu sholat. Setiap kali sholat bersih dosanya. Lalu kenapa anda tidak sholat? Kenapa anda tidak jaga baik-baik sholat itu? Kenapa? Apa sulitnya anda kalau azan meninggalkan semua aktivitas? Tinggalkan semua, lalu anda sholat. Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat teman-teman, amal sholat yang anda lalaikan atau bengkalaikan itu, ya, dia tidak bisa terulang. Jadi misalnya gini, tadi anda sholat duhur. Ada orang yang telat, dia nggak ikut sholat berjamaah pertama. Berdosakah dia? Tergantung uzurnya, ya gitu kan. Tapi intinya beda pahala dia dengan orang yang sholat dari jamaah pertama. Antara orang yang masuk 1 rakaat 2 rakaat dengan orang yang
ya, mendapatkan takbiratul ihram pertama. Beda. Kalau kita bicara Anda punya udzur syar'i itu lain lagi. Allah SWT akan berikan. Tapi kita bicara secara global kalau ada orang melalaikan. Dan pada saat kita masuk satu rakaat, kita nggak bisa mengatakan pada imam-imam, kembali dong ke rakaat pertama, takbiratul ihram pertama karena saya ingin ikut dari awal. Udah nggak bisa. Dicatat di buku amal kita ketinggalan satu rakaat pada saat. Dan tidak bisa kita perbaiki. Oleh karena itu teman-teman, pada saat peluang ibadah itu datang, Anda harus berada di saf pertama, orang yang paling pertama mengerjakannya. Dan semua ibadah, bukan cuma sholat, semua jenis ibadah. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi teman-teman jangan sampai keliru dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Begitu juga dengan masalah sedekah. Ya, pernah ada sahabat Nabi yang cerdas sekali. Pada saat Nabi SAW mengatakan, bersedekahlah karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah akan meredam murkanya Allah. Terus Nabi SAW motivasi. Sahabat masih asyik mendengarkan penyampaian itu. Jadi, kan. Tapi ada satu orang yang cerdas sekali. Tiba-tiba teman-teman dia berdiri, orang ini berdiri, apa yang dia lakukan? Dia berdiri kemudian dia langsung meletakkan di hadapan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah ini sedekah. Jadi apa yang dia dengar langsung dia praktikin. Dengan perbuatannya dia itu, yang lain enggak, oh iya, Nabi kan ini sampaikan di mimbar suruh sedekah nih. Lalu mereka semua ikut sedekah. Apa kata Nabi SAW? Nabi tanggapin orang yang pertama memulainya. Siapa menjadi contoh atau memberikan contoh kebaikan, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Artinya satu masjid ini yang sedekah diikuti pahalanya, didapatkan pahalanya oleh orang yang tadi hanya karena dia punya inisiatif cerdas. Oh ini perintahnya, langsung direalisasikan dalam kehidupan. Dan bukan cuma itu, Anda pun dan saya sekarang mendengarkan hadis ini, kapan kita praktikin? Sahabat tadi mendapatkan pahala yang terus non-stop. Itu kan luar biasa teman-teman. Ya, itu luar biasa. Segera. Lalu kata Nabi SAW, dan siapa yang memberikan contoh keburukan, maka dia akan panen dosa orang yang mengikutinya. Dan keduanya ini, ya, orang yang mengikuti kebaikan dan orang yang mengikuti keburukan, tidak dikurangi dari sedikit pun dari pahala orang yang sedang mengikuti kebaikan, dan tidak dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikuti keburukan. Maka segera teman-teman sekalian, segera. Amal soleh itu indah, iman itu indah. Tinggal bagaimana kita mempraktikkan dalam hidup kita saja. Allahu a'lam. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan masuk lagi pertemuan akan datang, kita akan bahas lanjutannya merealisasikan tauhid insya Allah.